Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini ya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar ke materi yang selanjutnya, yaitu mengukur sudut. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Miss Ari akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan mengenai bagian-bagian dari busur derajat dengan tepat. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat dengan tepat. Dan yang ketiga adalah teman-teman dapat mengidentifikasi ukuran sudut dengan benar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman fahami dengan mudah. Sudah siap untuk belajar? Ingat, fokus ya nak. Nah, berikut ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama, kita akan review dulu mengenai jenis-jenis sudut yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan busur derajat. Seperti apa sih busur derajat? Yuk, nanti kita lihat sama-sama. Nah, yang ketiga, kita akan belajar untuk mengukur sudut secara benar. Dan yang terakhir adalah teman-teman akan mengerjakan latihan soal. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama ya nak, yaitu mengenai review dari materi pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai jenis-jenis sudut. Teman-teman masih ingat ada berapa jenis sudut ya yang kemarin kita pelajari? Yuk kita ingat kembali sama-sama. Yang pertama ada sudut lancip, yang kedua ada sudut siku-siku, yang ketiga ada sudut tumpul, keempat sudut berpelurus, kelima sudut refleks, dan yang terakhir adalah sudut penuh. Yuk kita ingat-ingat lagi apa sih perbedaannya? Kita mulai dari sudut yang pertama dulu yuk, yaitu sudut lancip. Sudut lancip ialah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Perhatikan gambar di atas ya. Besar sudut ABC atau CBA atau sudut B adalah 50 derajat. Nah, karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat, maka contoh sudut di atas disebut dengan sudut lancip. Sudut kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ialah sudut yang memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, besar sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B pada gambar di atas ialah 90 derajat. Oleh karena itu, sudut tersebut dikatakan sebagai sudut siku-siku. Sudut selanjutnya yaitu sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ialah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan gambar di samping ya nak. Besar sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B pada gambar di atas ialah 130 derajat. Nah, karena besar sudutnya 130 derajat, di mana 130 derajat
adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka gambar di atas dikelompokkan menjadi sudut tumpul. Sudut selanjutnya yaitu sudut lurus atau pelurus. Nah, besar sudut lurus atau sudut pelurus besarnya adalah 180 derajat. Perhatikan contoh pada gambar di atas ya. Nah, sudut TOV atau sudut VOT dan sudut O besarnya adalah 180 derajat. Karena besar sudutnya 180 derajat, maka sudut di atas dikelompokkan menjadi sudut lurus atau sudut berpelurus. Sudut selanjutnya yaitu disebut dengan sudut refleks. Nah, sudut refleks ialah sudut yang memiliki besar lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Untuk teman-teman lebih paham, silahkan lihat gambar contoh dari sudut refleks ya. Nah, pada contoh gambar di atas dikatakan bahwa sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B besarnya 335 derajat. Nah, karena besarnya 335 derajat, maka sudut di atas dikelompokkan menjadi sudut refleks. Nah, sudut yang terakhir yaitu sudut penuh, di mana sudut penuh adalah sudut yang memiliki besar 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Contohnya, perhatikan gambar di atas ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai busur derajat. Teman-teman ada yang tahu atau pernah lihat yang namanya busur derajat? Nah, kalau belum pernah lihat, yuk mari kita berkenalan dengan busur derajat. Apa sih fungsinya dan bagian-bagian dari busur derajat? Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari busur derajat. Busur derajat memiliki 3 bagian, yaitu bagian yang pertama disebut dengan tepi sudut. Nah, tepi sudut ialah bagian yang bentuknya melengkung dari busur derajat. Nah, yang kedua adalah pusat busur derajat atau titik tengah busur derajat. Bagian ini yang nantinya akan diletakkan pada titik tengah dari sudut yang akan kita ukur. Nah, bagian yang ketiga yaitu garis alas busur derajat. Garis alas busur derajat letaknya ada di bagian bawah busur derajat. Garis alas busur derajat ialah garis lurus yang letaknya di bawah busur derajat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengukur besar sudut. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat yang tadi bagian-bagiannya sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk langkah-langkah mengukur besar sudut, teman-teman harus fokus dan perhatikan dengan baik ya. Selanjutnya, kita ke langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Siapkan busur derajat dan sudut yang akan kita ukur. Letakkan pusat busur derajat di titik sudut atau titik potong sudut. Dalam contoh, titik sudut adalah B. Selanjutnya, letakkan sumbu 0 derajat pada salah satu kaki sudut. Kemudian, bacalah skala sudut yang ditunjukkan kaki sudut yang lainnya. Pada contoh, dapat kita lihat bahwa kaki sudut menunjukkan angka 50 dan 130. Lalu, angka manakah yang harus kita ambil? Mudah sekali. Perhatikan angka 0 derajat. Ternyata angka 0-nya ada di kanan dan di kiri. Perhatikan angka 0 derajat pada kaki sudut. Berarti yang dipakai adalah yang sebelah kanan. 0 di sebelah kanan berada pada deretan angka di bagian luar atau bagian atas. Sehingga yang diambil adalah 50.
Jadi besar sudut ABC atau CBA atau sudut B adalah 50 derajat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan mengukur sudut dengan busur derajat? Contoh kedua. Hitunglah besar sudut XYZ berikut. Pertama, letakkan pusat busur pada titik sudut. Letakkan sumbu 0 derajat atau garis alas busur pada salah satu kaki sudut. Perhatikan atau lihat angka yang ditunjukkan pada kaki sudut yang lainnya. Dan angka yang terletak pada kaki sudut adalah mendekati angka 70 dan 110. Dan angka yang akan kita ambil adalah angka yang berada pada deretan bawah atau dalam, yaitu yang mendekati angka 110. Namun, apakah kaki sudut terletak tepat pada angka 110? Wah, ternyata kaki sudut melebihi angka 110. Perhatikan garis-garis pada tepi busur. Tiap baris pada tepi busur bernilai 1 derajat. Pada sudut ini, kaki sudut menunjukkan ke garis ketiga. Dihitung dari angka 70 atau 110. Karena tadi yang diambil adalah angka yang 110, sehingga besar sudut menjadi 110 ditambah 3, sama dengan 113. Sehingga besar sudut XYZ adalah 113 derajat. Pada dasarnya, caranya sama dengan yang contoh pertama ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendengarkan pemaparan mengenai mengukur sebuah sudut, silahkan teman-teman kerjakan latihan soal buku paket di halaman 152 nomor 1 ya. Latihan ini bertujuan untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan. Jika ada hal-hal yang belum teman-teman pahami, teman-teman boleh bertanya kepada ayah, bunda, atau kakak di rumah. Atau teman-teman dapat bertanya langsung melalui WA ke nomor Miss Ari. Nah, alhamdulillah hari ini materi kita telah selesai. Miss Ari harap dan Miss Ari doakan teman-teman dapat memahami materi hari ini dengan mudah dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Miss Ari akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.